Itu bangunan bersejarah yang harus diruntuhkan. Bersejarah? Sejarah kesengsaraan. Sulit dibedakan. Ini rumah rakyat atau kamp pengungsi. Cobain sini, rasakan kemiskinannya. Biarin dia aja, Kim. Cukup Pak RW aja yang ngecek. Kita percaya kok. Betul juga kata Pak RW. Bahaya juga kalau ditempatin. Apa nih? Gung! Gung! Gempa bumi, Gung! Gung! Gempa bumi! Gung! Gempa bumi, Be! Gempa bumi, Gung! Gempa bumi! Gempa, Be! Hei! Pak RW! Rumah saya mau diapain? Dirubuhin! Jangan emosi dulu, Pak. Ini inspeksi rutin masalah keamanan tempat tinggal. Menurut Pak RW, rumah ente ini udah nggak layak huni. Bener tuh, baru digoyang sedikit aja udah jatuh gentengnya. Dulu kontraktor siapa? Jelas saja jatuh! Digoyang-goyang! Rumah saya nih, kalau dikasih api juga kebakar! Jangan pada gila deh. Apa maksudnya nih? Menurut Pak RW, mending dijual aja. Direnovasi juga percuma. Lu nggak ada duitnya kan? Kim, suka-suka gue, rumah gue mau reot kek, mau gubuk kek, bukan urusan lu. Nggak gitu juga kali, Pak. Setiap rumah punya dampak sama lingkungan dan saling bertanggung jawab. Iya, kalau rumah sampean gugur dan merubuhi rumah tetangga, sampean bisa dituntut ke pengadilan. Coba buktikan. Waduh. Wah, sudah rapuh. Baru digoyang sedikit saja. Jatuh gentengnya. Sudah rapuh. Gung, ambil kodok. Biar gua tebak sekalian nih kepala 3 orang ini. Cepat. Modus. Cepat, Gung. Jangan keburu emosi, Pak. Ini idenya Pak RW yang suruh goyang. Maklumin aja, Doi lagi agak-agak stres. Lu bertiga sama aja. Lu juga stres. Be, tebas, Be. Tebas, Be. Gila lu. Hei, sini lu. Sini lu kalau berani. Saya nyesel nggak sampean, Pak RW. Kayaknya emang bener. Pak RW rada stres. Tingkah lakunya semakin aneh. Turunin aja, ganti yang baru. Sah. Rokin terusin nih. Iya, separuh. Baru separuh. Kau berhenti, capek. Biasanya kan orang yang berkulit gelap itu tenaganya hebat. Kita nggak bisa gini-gini terus, Pak. Ya memang nggak bisa. Lama-lama sampean jadi petani kalau di kebun terus. Pak, kita berhenti aja yuk dari kepengurusan RW. Sampean ini Kim ngajak pensiun kok kayak ngajak istrimu kondangan. Kita udah banyak gagal, Pak. Ngapain harus diterusin? Gagal apanya? Proyek-proyek kita tong kosong semuanya. Mulai dari proyek minimarket, pembangunan masjid, sampai urusan cari tanah untuk Chelsea. Gagal semuanya. Sebaiknya kita turun jabatan sekarang, Pak. Mumpung masih di atas. Gayamu di atas. Di atas penderitaan. Kita ini bukan pejabat gagal. Coba dievaluasi.
Ada nggak warga RW kita yang nggak punya KTP atau kartu keluarga? Nggak ada. Ada nggak rumah yang menunggak pajak bumi dan bangunan? Nggak ada, Pak. Pengurus RW yang mengkoordinir pembayarannya. Pernah dengar ada warga yang mati kelaparan atau nyangkut di rumah sakit tanpa jaminan? Keamanan, Baik, kesehatan masyarakat, Baik. kebersihan lingkungan. cukup. Terus di mana gagalnya? Maksudnya gagal dapat duit gede di proyek-proyek itu, Pak. Itu memang bukan tugas kita. Kita ini pengurus RW, bukan para pencari duit. Terus yang kita lakukan selama ini apa? Itu namanya sambilan. Kita mungkin gagal ngobjek, tapi kita sukses sebagai pengurus RW. Mas Jokowi saja belum tentu bisa mengurus rakyat macam sampean. Jokowi berhasil tuh bikin hujan buatan. Hujan ya hujan. Nggak ada itu hujan buatan. Potensi hujannya itu sudah ada. Tinggal dirangsang supaya cepat tumpah. Hujan yang harusnya turun bulan depan itu diogrok-ogrok supaya bisa turun hari ini. Hujan tetap buatan Tuhan. Terus kita ngapain? Ya mandi, tampung air hujannya, jangan disembah. Memangnya sampean sudah jadi penyembah air? Maksud saya, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Perbanyak istighfar dan jadilah pengurus RW yang baik. Maksudnya, apa yang harus kita lakukan supaya dapat duit, Pak? Ya cari duit. Gimana caranya? Itu yang dari tadi saya pikirkan. Jangan diajak ngobrol terus dong. Bisa mampet ini. Sehebat-hebatnya Pak Jalal cari duit, belum tentu seberuntung gua nemu duit 800 juta. Julfikar Baharudin bukan pencuri. Julfikar Baharudin adalah penemu uang. Bedanya, Julfikar tahu siapa yang punya. Duit itu cuma dipinjam sebentar buat diputerin. Habis itu balikin lagi ke Pak Jalal. Subhanallah. Brilian banget rencana hidup gua. Asli, brilian. Mata gue perih. Kenapa ya? Mungkin gue banyakan begadang. Jadi agak kabur penglihatan gue. Ada. Kenapa tuh si Udin? Kayak teriakan penghuni neraka. Den! Udin! Udin! Den! Din, Den! Den! Kenapa Den? Den! Din, Udin! Den buka pintunya Den, keluar Den. Den! Den, Den! pergi lu. Bukan urusan lo! Gak bisa dong! Suaramu nerobos sampai luar! Sudah pasti jadi urusan orang lain! Gue lagi latihan vokal. Gue pengen lihat keadaan lo Den. Kalau emang lo nggak apa-apa, kita tenang deh. Keluarlah Den. Ayolah Den, keluar sebentar Den. Lo kayak orang lain aja. Kita ini kan bersaudara Den. Serius Den? Kamu lagi latihan vokal?
Nyebelin banget sih kecerdasan lu. Lu pikir gue Grand Bradley yang lagi butuh latihan vokal? Terus ngapain kamu teriak-teriak kayak penghuni neraka begitu? Gua lagi nyeselin dosa-dosa gua. Makanya sholat yang rajin. Jangan gendong rumput sama kayu mulu. Gendong malu tuh. Pergi lu. Urus kepentingan lu sendiri. Pergi. Go away. Roy, yang terakhir si Udin ngomong apa sih? Yang pertama nggak begitu jelas. Kalau yang terakhir aku ngerti. Kita disuruh pergi. Oh. Roy, sejak si Udin jadi duda, dia sering teriak-teriak histeris gitu ya? Mungkin nyesel ngasih gono-gininya kebanyakan. Oh. Tukang rumput, tukang kayu. Jangan dengerin, dia cuma mau ngeledekin kita tuh. Roy, Maulana. Ah, ini baru benar. Apa? Kalau dipanggil tuh nyamperin. Tergantung siapa yang manggil. Kesini lo. Kalau enggak gue teriakin maling. Ah, rese banget nih orang. Buka telapak tangan lo. Mau ngapain? Gue mau lihat. Ntar gue kasih tahu. Yang kanan apa yang kiri? Kayak Bani Israel lo, gue akan nanya. Buka aja dua-duanya. Saya masih manggil rumput, Din. Turunin dong. Bangga amat sih lu timbang manggul rumput aja. Lu orangnya nggak pede, Mul. Kalau lu mau maju harus pede. Jangan ribet nunggu temen. Bukan senang silaturahim, Din. Manfaatin dong buat usaha. Jangan buat salaman doang. Nah, ini lumayan nih. Lu sopan. Tapi pede. Nggak takut jadi orang kaya. Terus maksudnya apa kamu bacain kita? Pokoknya, lu berdua jangan jauh-jauh dari gua. Suatu saat lu gua panggil lagi. Sekarang lu pergi. Bosan gua ngeliat lu. Rese. Gua akan tunggu. Kalau duit ransel itu balik lagi, berarti bener ada yang lagi main-main sama gua. Siapa ya? Banat. Jadi ongkosnya berapa, Bang? Ya seikhlasnya aja. Ini, Bang. Makasih ya. Iya, ya. Jazakallah. Saya mau nyangkul lagi, ya. Iya, iya, iya. Hati-hati, Pak ya. Ya, mari, Bang. Ya. Ya kalau begini caranya, awak butuh waktu 2 generasi untuk bisa bikin rumah. Ya masa awak harus jadi pembantu Pak Jalal atau si Udin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean ini Bang Daud Bekam ya? Maaf Pak, nama saya Asrul Dahlan, bukan Daud Bekam. Tapi sampean ini tukang bekam kan? Iya, iya, betul, betul. Saya dapat nomor Bang Daud Bekam dari orang. Pak, nama saya Asrul Dahlan, bukan Daud Bekam. Iya, iya, maaf.
Begini Bang, saya ini asistennya Pak Camat. Si bos itu sekarang lagi butuh dibekam. Bang Daud bisa datang sekarang? Nanti saya SMS-in alamatnya ya. Insya Allah bisa. Pak, saya Asrul Pak ya, bukan Daud. Iya, maaf. Kita tunggu sekarang ya Bang Daud. Iya Pak, iya. Bang Daud marah ya? Oh enggak Pak, enggak. Oh, sudah kalau begitu. Assalamualaikum Bang Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Dipikirnya awak bangga dimirip-miripkan dengan David Beckham. Udah haji belum dia? Nah, kalau pasiennya macam Pak Camat, insya Allah awak lebih cepat kumpulkan uangnya. Apa semua keluarga muslim seperti keluarganya Bu Widya, Pak? Ya enggak lah, cuma yang taat aja. Cari calon lain saja, Pak, yang berpandangan lebih modern. Calon lain mbahmu. Justru dia itu wanita mahal, terhormat, tidak gampang tersentuh, bisa menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga walaupun suami nggak di rumah. Iya betul Pak. Maaf Pak, maaf. Nah sekarang kamu sendiri, istrimu ngapain itu kalau kamu lagi keluar seharian kerja seperti ini? Bisa dipercaya? Nggak bikin kamu was-was? Istri saya sudah meninggalkan saya Pak. Apa saya bilang? Mungkin kamu itu kurang perhatian, kurang mendidik dia. Menghadap ilahi, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sholat. Iya, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kok terpikir sebuah ide yang brilian. Ide apa, Pak? Handphone. Cepat. Hah? Yang sopan dong kalau minjam handphone. Jangan kayak ngerampok. Pinjam sebentar. Saya mau nelpon sepupu saya, urusan keluarga.
Azam. Bentar Pak, bentar. Woi, Pak RW nawarin rumah Azam buat kita. Gila. Emang mau dijual? Yang jelas sih Azam lagi butuh duit banyak banget tuh buat nutupin kerugiannya. Ya kalaupun mau dijual, itu rumah mau diapain? Kegedean buat gue. Itu rumah gede, Pret. Tapi kita bertiga yang nempatin. Oh. Bapak kalau mau nanya-nanya silakan langsung ke Azam atau Aya. Tapi ingat, jangan sekali-sekali nyebut nama saya, Barong atau Chelsea. Oh, biarlah itu saya atur. Nanti saya kabari. Salam ya buat keponakan-keponakan di rumah. Hah? Ponakan yang mana? Oh, enggak usah dipikirkan itu. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepupu saya ngajak arisan. Adah, pulang ah. Mandi dulu. Kim, kakek tua itu bohong. Dia nggak nelpon sepupunya, tapi nelpon Chelsea. Nih. Emang kenapa? Ya kalau dia nelpon Chelsea itu berarti ada urusan jual beli rumah atau tanah. Dia bilang ke kita dia mau nelpon sepupunya. Oh, dia mau makan sendiri uang komisinya. Nggak mau bagi bertiga sama kita. Licik. Emang benar, kita harus serius nyingkirin dia. Dua cowok berambut perak itu sudah pergi. Assalamualaikum. Saya dan seluruh warga Kincir turut prihatin terhadap apa yang menimpa penerbitan Mas Azam dan Mbak Aya. Nggak usah dipikirin, Pak. Semuanya baik-baik aja kok. Aku di belakang ya. Kalau ada perlu apa-apa, telepon aja pembantunya. Nomornya masih sama kok. Namanya Aya. Sindiran-sindiran cemberut seperti itu yang membuat rumah tangga penuh warna. Nganu, Mas Aya, Mbak Azam, maksudnya kalau ada yang perlu saya bantu, jangan segan-segan, kasih tahu saya. Misalnya? Nganu. Misalnya kalau Mas Azam mau jual buah-buahan atau jual rumah, saya bisa bantu. Cari mati. Ada yang mau beli? Oh ada Mas, ada. Tapi demi Allah, ini semata-mata ide saya. Siapa yang mau beli? Azam nelfon nih, Azam. Gimana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ngerasa kaya lo nawar-nawar rumah gua? Hah? Kalaupun gue jatuh miskin, gue gak akan nangis-nangis di depan semua orang untuk minta pertolongan.
Terus para pengusaha real estate itu gimana dong? Rumah itu adalah harta terakhir gue yang bakal gue jual. Kalau rumah gue jual, di mana gue akan menyembunyikan aib keluarga gue. Di mana gue akan menyembunyikan aurat gue ketika gue tidur. Di mana gue akan menyembunyikan pertengkaran keluarga gue supaya nggak didengar orang. Lo mau keluarga gue telanjang di depan umum tanpa ada tembok pembatas? Lo mikir dulu dong kalau mau beli rumah gue. Lo sahabat gue apa bukan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nggak enak Bu sama Azam nih. Dibikin enak aja. Kalau dia beneran muslim, marahnya nggak akan lama kok. Oke, siap ya? Siap. Pasti Azam lagi. Males ah, lo aja yang angkat. Dari tadi juga gue yang ngangkat. Juk, saatnya kita diemin Azam. Kalau udah adem, baru kita ngomong. Gila nih orang. Nggak bisa ngomel di telepon, ngomel di SMS. Ini Dek Widya sendiri ya yang minta sama saya untuk mengajari dia soal agama. Ya, hubungan kami itu ya sudah dekat sejak lama. Pikiran pun visinya sama, saling mengerti gaya masing-masing. Kalau begitu sih kurang lebih sama pengalaman saya selama ini bersama Dewi Widya. Pengalaman apa? Dewi Widya itu pernah minta sesuatu yang sangat pribadi sama saya. Minta kembang. Roy, kira-kira apa itu artinya? Kembang. Itu permintaan yang sangat pribadi, Bang. Untuk perempuan, kembang adalah jiwa terdalamnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Waduh. Ini jadi bagaimana ya? Gue jadi takut. Takut Dewi Widya berharap terlalu banyak sama gue. Mas, sini Mas. Duduk. Saya mau nanya ini ya. Kalau Dek Widya minta saya mengajari agama, itu artinya apa itu? Menurut saya, itu berarti Bu Widya mempercayakan masa depan dunia dan akhiratnya pada Om Wijoyo. Alhamdulillah. Gini deh, sekarang lo jawab ya, Roy. Menurut pandangan lo, siapa yang lebih penting di mata Dek Widya? Gue apa Om Wi? Dua-duanya nggak penting, Bang. Di antara dua bapak-bapak ini, pernah ada yang disuruh mencicipi masakannya Bu Widya nggak? Memasak itu naluri dan skill dasar seorang istri dalam mengurus rumah tangga. Nah, kalau Bu Widya sudah ingin pamer tentang masakannya, berarti Bu Widya sudah ngasih sinyal dia sudah siap jadi istri. Teori dari mana itu? Dari ibu saya, Om. Kelamaan kalau mesti nunggu sinyal. Gue sih bakal lamar duluan aja.
Saya juga mau melamar. Kapan? Itu rahasia. Minum-minum aja dulu ya. Minum. Ayo. Kenapa lu, Cal? Subhanallah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya lu bakal ketemu sama ibu kandung lu, Chelsea. Ternyata lu nggak lahir dari pohon. Ahai! Baru ya jadi orang norak. Ketika lu jadi seleb, selalu ada orang yang datang ngakunya ini, itu, tapi ujung-ujungnya duit. Iya juga ya. Seluruh Indonesia kan udah tahu riwayat lu, Cel. Jangan percaya SMS beginian. Cuma pengasuh gue doang yang tahu nama gue Alvan. Gue nggak pernah nyeritain ke siapapun tentang nama asli gue. Kecuali kalau berdua. Allahu Akbar. Sekarang gue yakin seyakin-yakinnya kalau itu SMS emang datang dari pengasuh lu, Chelsea. Kapan lu terakhir ketemu pengasuh lu, Cel? Sekitar waktu umur gue 7 tahunan. Habis itu pengasuh gue nggak pernah lagi kembali ke panti. Sampai panti asuhan gue bangkrut. Anak-anak panti dipindahin ke panti lain. Gue termasuk yang terlantar. Dan gue kabur aja dari panti. Sekarang lu bakalan ketemu ibu kandung lu, Chelsea. Bilang insya Allah gitu, jangan diem aja. Emang nggak pernah diajarin di panti asuhan lo? Firasat gue mengatakan kalau itu bukan pengasuh lu. Apalagi ibu kandung lu, Cel. Nggak usah didengerin. Yang penting sekarang lu siapin diri lu baik-baik. Kira-kira ntar kalau ketemu ibu kandung lu bakal ngelakuin apa? Pingsan. Gue udah mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kehadiran ibu kandung gue. Wow, maksud lo? Lebay. Pas gue urus ke notaris, ternyata tanah itu baru sehari yang lalu udah dijual sama mantan suami gue. Padahal tanah itu udah dikasih ke gue. Hak gue. Dasar gembel tuh orang, jadi ikut emosi gue. Lu punya mantan zolim, tau gak? Sudah jelas ahli neraka, ya begitu. Gue masih sayang sama dia. Lu yang sabar ya. Ikhlasin. Mungkin dia ada kebutuhan mendesak. Gak sempet ngomong sama lu. Makanya handphone lu on terus dong. Asal matinya dalam keadaan muslim, insya Allah akan terangkat dari jurang neraka. Gue kirain dia datang mau ngambil barang-barang pribadi dia. Enggak taunya ngambil surat tanah itu. Kalau itu mah emang dasar maling. Laki-laki di mana-mana sama, buaya. Di neraka ada tempatnya untuk para pemaling surat tanah. Biar rasa. Hati gue sakit banget digituin. Dia kemarin datang ke rumah gue minta maaf. Ya gue maafin. Gue gak tahu kenapa gue terikat banget sama dia. Terus dia pinjem duit sama gue. Kebetulan lagi ada. Ya gue pinjemin. Itu mah emang dasar aja lu nya yang lembek. Sebetulnya mau lu apa sih? Jadi sebel gue.
Di neraka juga banyak pasangan kekasih yang direbus hidup-hidup. Lu pada kenapa sih? Kok emosi gitu? Tahu ah, lu curhat aja sana di Facebook. Ternyata ya, selain surat nikah, surat tanah itu juga penting. Harus diurus dari sekarang. Sekedar informasi, kalau butuh jual atau beli tanah, sama saya aja. Insya Allah jujur dan berkah. Oh, itu semua saya yang urus. Insya Allah nama besar saya masih manjur dalam proses negosiasi. Ya semuanya. Kalau Pulau Jawa mau dijual, itu saya yang urus. Ya elah, ente ketawanya kencang bener. Ya udah deh. Jangan lupa nomor saya disimpan ya. Assalamualaikum. Iya Bu. Selama ini Loli sudah mengabdi. Tapi kenapa justru Bang Asrul yang ditawarin gubuk sama Bapak? Hah? Kenapa bukan Loli? Ibu kemana, Pak? Lagi tidur. Ada apa? Loli nggak bermaksud mendesak Bapak. Loli hanya ingin ingetin Bapak agar tidak berubah pikiran. Maksud lo? Apa yang sudah Bapak lakukan terhadap Loli? Loli minta Bapak untuk serius. Jangan janji di mulut, lain di hati. Loli, ini jangan sampai kejadian kayak dulu lagi. Lo ngomongin apa sih? Kok Bapak sudah mulai bentak-bentak Loli? Dulu Bapak nggak begitu. Selama ini Bapak nggak pernah begitu. Astagfirullah, lo kenapa sih? Jawab langsung pertanyaan gue, jangan muter ke sono kemari. Ya Allah. Ada apa ini? Tanya aja sendiri sama orangnya. Izinkan aku kembali di jalanmu, untuk bersujud dan memohon ampunanmu. Seringkali ku berbuat dosa, ajukan seruan dan perintahmu. Aku hanyalah manusia biasa yang takkan mungkin jadi sempurna, tapi ku yakin masih ada jalan untuk temukan kedamaian.